Kemudian salam sehat, salam pencerahan. Selamat bertemu sahabat alumni Ikatan Keluarga Besar Bakti Persada Majalaya Bandung. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sahabat semua berada dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semua, hari ini Miss Charni berada di sebuah tempat yang sangat luar biasa, bersama orang-orang yang luar biasa juga. Dan hari ini kita ada launching pertama. Launching apa ya? Oke, kita langsung aja nih. Alhamdulillah bersama Miss Charni ada Pak CEO Baper, mohon maaf, Ikatan Alumni, yaitu Kang Ate Pustiwa SPDMN. Kemudian juga ada Kang Rizky. Nah, Kang Rizky ini adalah ownernya kedai Kopi Loa yang akan kita bahas atau akan kita obrolin nih, akan kita gibahin. Kan kita seru-seruan pada hari ini. Oke, untuk yang pertama kita ke CEO dulu ya, Kang Rizky, mohon izin. Kang Ate? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Juga ibarat pangesto di negara itu. Alhamdulillah, kabarnya baik. Kita langsung aja nih Kang. Untuk hari ini ada namanya tuh soft launching ngobrol bareng alumni. Nah, di pamflet itu ada kata BBM, bahan bakar minyak itu atau apa? Gimana itu Kang? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga pada sehat selalu. Banyak uang, kalau tidak sehat ya tetap tidak menikmati banyak uang tersebut. Jadi kunci utamanya yaitu sehat untuk menikmati sebuah kehidupan. Gitu kan. Kita datang ke sini ngobrol-ngobrol ke sini tentunya sehat juga kan, sehat jasmani ataupun sehat. Oke, Miss, mungkin saya pada kesempatan ini sebagai ketua IKA ya, sebagai ketua IKA, sebelum saya membahas atau misalkan sedikit mencicil dari analogi BBM itu sendiri. Iya. Nah, mungkin saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya sebagai ketua IKA ya, untuk periode atau masa bakti 2022 sampai 2025. IKA, Ikatan Keluarga Alumni STI Bakti Persada Bandung, dari mulai angkatan pertama ya mungkin sampai terus berlanjut. Nah, kenapa sih ada yang namanya IKA? Kenapa sih harus dibentuk IKA gitu kan? Cek bahasa Sundana mah kudu aya wadah. Kudu aya wadah untuk menampung aspirasi. Di antaranya kedua, jalinan silaturahmi. Nah, itu yang paling utama, kita balikan antara menampung aspirasi jadi ajang silaturahmi dulu. Satu wadah untuk menjalin silaturahmi. Karena pepatah mengatakan seperti bahasa Sunda mah urang ulah kok kana purwadaksi. Asa di mana reka mana. Nah, simkuring pangintennya puntennya campur sari ngagaduhan gelar SPD di STI Bakti Persada Bandung. SPD teh sanes sarjana pamerdosen. Tapi sarjana pendidikan anu ditempuh secara akademis panginten salami 4 tahun. Urang dipasihan gelar SPD, urang teh di STI Bakti Persada Bandung. Janten urang ulah poho kana purwadaksi asal urang punya gelar itu dari STI Bakti Persada Bandung. Nah, di sini juga ada Kang Rizky ya, juga sama alumni dari STI Bakti Persada Bandung, cuman beliau itu mengambil prodi atau program studinya dari hukum ekonomi syariah. Punya gelarnya sarjana hukum. Analogi di sini Esa bukan susah hirup, tetapi sarjana hukum. Tapi alhamdulillah ya, dengan memiliki gelar sarjana hukum, dia bisa mengembangkan bakat profesi di bidang pengolahan kopi ya. Bidang pengolahan kopi ya, alhamdulillah sudah mendunia lah ya, sudah mendunia karena berada di dunia. Kalau akhirat ya nanti aja lah belakangan gitu. Ya. Iya, nah seperti itulah. Nah, mungkin dari IKA itu sendiri memiliki visi ataupun misi. Kalau visi misi ya
kalau misalkan dijabarkan terlalu banyak atau panjang, cuman secara spesifik lah dalam sebuah menganalogikan terkait BBM itu sendiri. Nah, tapi di sini ada keunikan, ya, ada keunikan mungkin BBM versi di sini bisa dikatakan yaitu B-nya itu berkarya ya, sesuai dengan moto dari IIK itu sendiri ya, berkarya. Terus B-nya lagi yaitu berdaya. Nah, terus M-nya boleh dikatakan mendunia. Jadi BBM di sini dianalogikan yaitu berkarya, berdaya, dan mendunia. Nah, sedikit mungkin saya ini versi saya ya, misalnya berkarya. Berkarya itu adalah melakukan sebuah pekerjaan yang dimana pekerjaan itu bisa memberikan manfaat, ya, baik untuk dirinya sendiri ataupun bagi orang lain. Nah, itu adalah berkarya. Versi saya, nggak tahu kalau menurut versi Mistami atau Kang Rizky ya. Nah, seperti itulah. Nah, berdaya. Nah, berdaya itu boleh dikatakan sebuah kekuatan. Ya, kekuatan, keterampilan atau kemampuan. Nah, ya, seperti itulah. Terus mendunia. Nah, mendunia itu seolah istilahnya pengenalan lebih luas. Jadi dari hasil karya yang dihasilkan oleh seseorang tersebut harus bisa mempublikasikan ke seluruh dunia, yang artinya orang lain harus pada tahu. Nah, oh di sini ada yang namanya misalkan saung kopi petani. Nah, orang semua berbondong-bondong, baik tahu secara face to face lewat mulut dan mulut atau MLM, bisa lihat dari media sosial, IG, WA, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Baik, Kak Kang Sial. Sekarang Miss ke Kang Rizky nih. Kang Rizky, nyaman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya aja alhamdulillah. Untuk kegiatan nih, sebelum kita mengupas kopi itu sendiri, kegiatan selain di kopi, Kang Rizky ini apa aja? Alhamdulillah sih untuk saat ini ya mungkin sekarang lagi semester akhir lah di Pasca Sarjana. Alhamdulillah. Di mana kan? Di kampusnya boleh disebut? Boleh. Bolehnya. Di STI STMI Bandung. Alhamdulillah. Kalau tidak salah bergerak di bidang bisnis ya Kang? Iya, itu manajemen inovasi sih. Manajemen inovasi. Dan kalau tidak salah kemarin baru ada acara nih Kang di situ. Nah itu saya sangat menarik sekali Kang. Itu sedikit kita membahas tentang yang barusan. Itu seperti apa Kang? Jadi itu adalah tugas akhir saya ya sebetulnya. Tugas akhir, masuk di tugas akhir semester akhir. Sebetulnya itu ada 2 seminar. Yang pertama ada seminar nasional yang kemarin dengar ya. Yang kedua adalah seminar internasional yang saat ini sedang teman-teman garapi. Temanya kan bisa nih udah tahu tuh, boleh disebutin nggak apa tuh temanya kan kemarin jadi iya dites temanya itu kalau nggak salah dia ketahanan pangan, kearifan lokal dan inovasi by Pak Guntur ya. Dan Pak Guntur ini sangat luar biasa. Beliau adalah asisten staf khusus Wapres atau Wakil Presiden Republik Indonesia bidang ekonomi dan keuangan. Sangat luar biasa Kak. Sehingga memotivasi juga ya, artinya wah ini sangat keren sekali. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa berada di sini juga. Dan kalau boleh saya bukan promosinya tapi memang iya sih, satu lirik dari dimensi yang pertama adalah kita dipertemukan bukan kebetulan karena takdir yang menentukan. Oke, kita bertemu pada hari ini tuh kan jadi kemana aja ya. Oke, balik tuh ke kopi karena masih penasaran nih Kang. Pertama-tama gini Kang, pada saat kesini kan sama Kayana ya, kameramen kita. Halo kameramen. Udah kenal sama Kang Rizky, udah, oh ya udah silakan lanjut konten-konten kan seperti itu. Tapi gitu kan setelah kesini kita survei tempat, ternyata bentar kok wajahnya nggak asing ya. Ternyata ini pemain lama. Kayak balik ke komen teman-teman ya, sangat luar biasa. Jadi reuni kecil ya. Oke, tapi saat ini hari ini sebuah kebahagiaan di mana melihat
perkembangan Kang Rizky itu sangat, beberapa tahun kita nggak bertemu, di kampus tidak bertemu, dimanapun tidak bertemu, medsos apapun tidak bertemu, tapi saat bertemu sudah banyak pencapaian yang Kang Rizky capai sepertinya gitu kan. Boleh nih Miss ngomong aja dari tadi sekatu Kang Rizky ya, no tuh siap. Oke, sekarang boleh nih Kang Rizky cerita dari awal mula nih ini seperti apa, terus kenapa sih di komoditi kopi, di pertanian, kenapa nggak yang lain misalnya. Boleh berbagi ke kita. Jadi sebetulnya dari tahun 2018 itu saya udah tertarik sama dunia kopi. Cuma tertariknya itu dari hilirnya dulu tuh, dari baristanya. 2018 semester akhir malah di Bakti Persada, saya punya temen kan waktu 2017 kalau nggak salah, kan saya santai di Pak Kiai Haji Edi. Oke. Ingat. Oke. Karena sering main-main ngopi, nah di situ mulai agak tertarik tuh sama seduhan yang manual filter gitu tuh. Kebetulan juga ada teman punya kebun juga di daerah Ciwidey, saya sering intens komunikasi sama dia. Nah dari situ singkat cerita langsung tertarik tuh. 2019 saya buka kedai sama teman di daerah Calengka. 2019 karena waktu itu COVID ya, 2019 awal COVID ya, baru juga buka, udah rungkad gitu peminatnya aja. Oke. Udah PPKM gitu. Nah udah pas COVID itu saya pulang ke rumah ke sini, gak ada kerjaan. Oh ternyata baru tahu juga di daerah saya juga potensi kopinya itu gede ternyata. Iya, saya juga malahan si ketua LMDH-nya juga karena temen ibu saya juga sering ngobrol-ngobrol, oh ternyata potensi di luar itu per tahun 2017 aja hasil kopinya itu kurang lebih 1.600 ton cherry potensinya. Nah di situ saya mulai tertarik tuh dengan komoditinya ya, bukan hilirnya, dengan komoditinya. Nah karena saya udah paham dengan pasar bawah ya, pasar hilir, di pasar premium grade itu kedai-kedai udah mulai banyak serapannya tuh untuk membeli beans kopi-kopi lokal gitu. Nah dari sana saya ngobrol-ngobrol ke LMDH, bagaimana kalau kita bikin produk hilir gitu. Jadi si LMDH atau kelompok tani tidak hanya menjual cherry atau gabah gitu. Karena pada saat itu di sini hanya menjual gabah, cherry, tidak ada produk hilirnya. Nah seiring datangnya saya mencoba menawarkan, bagaimana bah ke Abah Acu ya, bagaimana bah kalau kita bikin produk hilirnya sekalian aja sama etalasenya gitu, yaitu bikin kedai ini. Jadi dimana saat ada pengunjung yang mau beli green bean ataupun rose bean, minimal kita ada tempatnya tuh buat ngopinya dulu gitu. Nah makanya terciptalah saung ini gitu. Gitu. Tujuannya sih si saung ini sebetulnya buat etalase lah, buat ngumpulnya petani, buat ngumpulnya teman-teman. Karena si fokus kita Rizky sama koperasi sama LMDH menjual produk jadinya gitu. Seperti itu sih. Nah, seperti itu bisa. Oke, siap. Singkat tapi bukan sebuah perjalanan yang singkat ya. Tentunya dengan berbagai macam mungkin perjuangan atau hambatan.